Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Obla yang selalu mengingatkan kalian tetap semangat di pelajaran bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini Pak Obla akan berbicara tentang majas perbandingan. Apa itu majas perbandingan? Yuk kita simak bersama-sama. Majas perbandingan atau gaya bahasa perbandingan ini adalah majas atau gaya bahasa yang membandingkan dua hal berdasarkan persamaan sifatnya. Yang dimaksud dengan berdasarkan persamaan sifatnya ini bagaimana? Jangan bingung ya, kita akan belajar bersama-sama. Kita lanjut. Untuk majas perbandingan ini dibagi menjadi beberapa majas ya. Ada 4 di sini yang akan Pak Obla jelaskan, yaitu majas tidak langsung atau majas asosiasi, secara langsung atau metafora, kemudian yang ketiga adalah majas personifikasi, dan yang keempat adalah majas alegori. Jadi ada 3 perbandingan ya, majas perbandingan, asosiasi, ada 4, asosiasi, metafora, personifikasi, dan alegori. Kita lanjut. Tadi yang pertama cara tidak langsung ya, 2 hal itu dibandingkan dengan menggunakan kata kunci. Jadi majas asosiasi tadi itu ada kata kunci, yaitu umpama, seperti, ibarat, laksana, bagai, atau bagaikan. Jadi kalau ada kata-kata umpama, seperti, ibarat, laksana, bagai, dan bagaikan, pasti majas perumpamaan atau asosiasi atau simile. Ini secara tidak langsung, jadi membandingkan secara tidak langsung. Paham ya? Jadi kalau ada kata-kata seperti ini pasti majas apa? Perumpamaan, asosiasi, atau simile. Bagus. Kita lanjut. Contohnya apa, Pak? Contoh majas asosiasi atau simile atau perumpamaan. 1. Mukanya pucat bagaikan mayat. Nah, jelas di sini. Pucat ini sama dengan mayat. Maka nama tadi saya mengatakan bahwa persamaan sifat. Nah, paham ya? Persamaan sifatnya pucat dengan mayat. Masuk mayat tidak pucat. Mayat pasti pucat. Di sini juga ada kata kunci bagaikan. Jelas ya. Yang kedua, hatinya memang lembut seperti sutra. Lembut sama dengan sifatnya sutra, dan di sini ada kata kunci seperti. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah pendirian anak itu ibarat air di atas daun talas. Ibarat pendiriannya, kalau daun talas bagaimana? Tidak bisa tetap. Arti dalam bahasa Indonesia itu tidak bisa tetap atau dia bergerak-gerak. Kalau air di atas daun talas itu bergerak-gerak. Ada kata kunci ibarat. Jelas ya, ada bagaikan, seperti, ibarat. Nah, itu pasti jelas. Ini namanya apa? Asosiasi atau simile atau perumpamaan. Next, berikutnya. Nah, ini ada contoh yang keempat. Masih majas sama tadi, asosiasi atau simile. Mereka bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Bagaikan lagi. Yang kelima, pengetahuan anak itu sangat picik seperti kata dalam tempurung. Nah, ini sifatnya seperti kata dalam tempurung, berarti tidak bisa kemana-mana. Jadi pengetahuannya apa? Sedikit. Pengetahuannya anak itu ya seperti kata dalam tempurung. Yang keenam, wajahnya cantik, bak pinang dibelah 2. Bak. Jadi cantiknya ini sama ya. Jadi persamaannya ini ada kata kunci bak. Yang ketujuh, nasibnya seperti telur di ujung tanduk. Nah, nasibnya sangat mengkhawatirkan. Jelas ada kata kunci seperti. Jadi 4, 5, 6, 7. Jelas, sebetulnya jelas sudah ada kata kunci bagaikan. Ya kan? Seperti, bak, dan seperti lagi. Jadi tadi ya, contoh ini adalah asosiasi atau simile. Kita lanjut. Yang kedua,
majas perbandingan secara langsung atau metafora, yaitu dua hal dibandingkan dengan tidak menggunakan kata-kata perbandingan seperti di atas tadi. Jadi tidak menggunakan kata laksana, seperti, bak, umpama. Itu metafora ya. Next, ya contohnya bagaimana Pak? Yang pertama, jangan dekati buaya darat itu. Nah, jangan dekati buaya darat itu. Buaya darat, apa makna buaya darat? Adalah suka mempermainkan wanita. Yang kedua, si jago merah telah melalap sebuah gedung mewah. Si jago merah apa? Api. Yang ketiga, pemuda adalah tulang punggung negara. Tulang punggung berarti andalan ya, andalan. 4, semangatnya membaja untuk mencapai cita-cita, pekerja keras. Jadi contoh 1, 2, 3, 4 tadi majas metafora. Gampangnya kalau ini makna konotasi yang sama sifatnya, buaya darat suka mempermainkan wanita, si jago merah api, tulang punggung andalan, membaja pekerja keras. Jadi kalau asosiasi ada kata-kata kunci, kalau metafora mempunyai persamaan sifat yang sama tapi menggunakan makna konotasi. Jelas ya? Kita lanjut. Contoh yang kelima biar tambah jelas. Nadine menjadi anak emas guruku. Anak emas kesayangan. Yang keenam, mahasiswa adalah motor penggerak reformasi. Motor penggerak. Jadi dia itu semacam leader ya, leader, motor penggerak. Yang ketujuh, artis itu sedang naik daun. Naik daun apa? Terkenal. Jadi sama seperti makna konotasi. Tadi apa? Metafora. Jadi kita sudah belajar asosiasi yang ada kata kunci, metafora tidak ada kata kunci. Yang ketiga, majas perbandingan yang ketiga. Cara membandingkan antara benda tak bernyawa dengan benda bernyawa yang disebut dengan personifikasi. Nah, bernyawa dengan benda tak bernyawa atau sebaliknya. Ya, kita lihat contohnya apa Pak? Kita jangan. Sebelum ke situ, contohnya kita bahas tentang alegori. Gaya bahasa. Maaf, sebelum ke alegori, kita bicara tentang contoh dari majas personifikasi. Ada yang tahu? Nah, kita sampaikan. Kita jelaskan dulu tentang alegori ya. Jadi yang berikutnya, yang keempat adalah alegori. Setelah asosiasi, metafora, kemudian personifikasi, yang keempat adalah alegori. Kalau alegori itu gaya bahasa yang berupa cerita singkat yang mengandung kiasan. Gaya bahasa ini disebut dengan majas metafora yang mengalami perluasan. Jadi alegori ini itu metafora yang utuh. Jadi ada ceritanya, tidak hanya satu kalimat. Jadi alegori itu metafora yang lengkap atau yang luas, gitu ya. Next, kita lanjut tentang contohnya. Nah ini tadi untuk personifikasi sudah Pak Kubla jelaskan. Ini contohnya. Coba ya, coba tebak dulu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan. Sekarang tebak, tinggal yang belum ada contohnya, personifikasi dan alegori. Yang pertama, kereta malam menjerit-jerit. Nah, ini personifikasi. Kereta malam, benda mati menjerit-jerit. Benda hidup. Siapa yang bisa menjerit-jerit? Manusia. Tidak mungkin kereta malam menjerit-jerit. Ini namanya personifikasi. Yang kedua, padi merunduk menghormat petani. Padi gak mungkin bisa menghormat, yang menghormat siapa? Manusia. Jadi pada intinya ini dibandingkan dengan manusia ya. Yang ketiga, ombak menuju pantai. Ombak, masa ombak bisa berlari atau berjalan? Kan gak mungkin. Seolah-olah ya, tapi ini gak mungkin. Maka yang bisa berjalan siapa? Manusia. Ombak tidak mungkin. Nah, makanya dinamakan personifikasi. Yang keempat, bulan bersembunyi di balik awan.
Bulan kok bisa bersembunyi? Itu Pak, tertutup sama awan. Ya, itu seolah-olah, tetapi yang dimaksud di sini bulan tidak mungkin bisa bersembunyi seperti manusia. Jadi keempat ini, contoh ini adalah contoh apa? Personifikasi. Jelas ya? Jadi membandingkan benda mati atau hidup, tapi dibandingkan dengan benda yang bernyawa seperti manusia. Berikutnya, nah, kita sudah membahas. Kita lanjut lagi contoh yang personifikasi biar tambah jelas. Yang kelima, Nyur melambai-lambai mengajakku berdansa. Sama seperti tadi. Nyur kok bisa melambai-lambai itu Pak, dipandai seolah-olah bergerak. Iya, seolah-olah. Tetapi yang bisa melambai dan bisa berdansa adalah manusia. Nyur tidak mungkin berdansa. Yang keenam, jam dinding pun tertawa. Nah, pernah dengar nyanyian itu? Jam dinding kok bisa tertawa? Gak mungkin, yang bisa tertawa adalah kalian ya. Tentunya 7, mobilnya batuk-batuk. Yang 8, ambulan meraung-raung. Sama, jadi sama ini. Ini contoh personifikasi. Berikutnya, untuk contoh alegori mana Pak? Nah, ini contoh alegori. Jadi alegori tadi apa? Metafora yang lengkap atau utuh atau perluasan. Setiap insan di dunia akan mengalami topan dan badai dalam kehidupan. Yang kedua, saya ucapkan selamat mendayung bahtera hidup. Semoga kelak mencapai pulau kehidupan yang bahagia. Jadi yang dibandingkan tidak hanya satu. Kalau metafora kan jelas hanya satu. Kalau yang metafor bukan bak ya. Kalau bak pinang dibelah dua tadi apa? Asosiasi. Yang kedua kalau metafora contohnya tentang misalkan makna konotasi ya. Anak emas, buah tangan, naik daun. Tetapi kalau alegori ini utuh ya, banyak yang dibandingkan. Seperti ini mendayung, ini makna konotasi. Kemudian pulau kehidupan, ini makna konotasi. Tidak pulau kehidupan betulan, tidak mendayung betulan, tapi makna konotasi. Topan dan badai, apakah ini topan dan badai betul? Tidak, tapi cobaan. Mendayung, ini apakah mendayung betul? Tidak, tetapi menggapai atau perjalanan. Bahtera hidup, kehidupan. Pulau kehidupan yang bahagia berarti tujuan dari hidup. Jadi alegori ini perbandingan yang sangat utuh atau perluasan dari metafora. Jadi itu ya. Belum jelas, kita lanjut contoh yang ketiga. Bunga desa itu sedang berkembang. Banyak kumbang mengintainya. Akan tetapi bunga itu selalu menjaga keasliannya. Bunga desa yang cantik, kumbang, cowok ya ini ya. Kemudian keasliannya. Jadi hanya dibandingkan bunga desa, kumbang. Jadi tidak hanya satu. Ya kan, tidak hanya satu. Kalau metafora kan cuma satu. Kalau alegori lebih dari satu atau metafora yang utuh. Itu yang keempat, ini waspada dalam menempuh roda kehidupan. Banyak gelombang yang harus kearungi dan tebing yang harus kau daki. Seperti lagunya itu ya. Beredar sang bumi mengitari matahari. Ya, maaf ya, suara Pak Koplan tidak bagus, tapi itu adalah contoh dari alegori. Nah, itu jadi ada 4 macam perbandingan. Yang pertama metafora, yang pertama asosiasi, yang kedua metafora, yang ketiga apa? Personifikasi, yang keempat adalah alegori. Gitu ya. Jika adik-adik kurang jelas bisa tanya di kolom komentar atau ditulis ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika dirasa channel ini sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, selalu semangat, ingat, dipahami. Terima kasih dari Pak Kopla. Sekian dan terima kasih.